Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Salam sehat dan salam semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar penyuluh anti korupsi sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diadakan oleh LSP PIB. Saya Ridwan Arifin SHLM dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Bapak Ibu semuanya, dalam materi ini saya akan menjelaskan secara umum tentang bagaimana kemudian apa itu tindak pidana korupsi, apa itu kemudian biaya sosial korupsi, bagaimana kemudian kita bisa memberantas tindak pidana korupsi, dan beberapa contoh-contoh negara yang berhasil memberantas tindak pidana korupsi atau bahkan memperoleh indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Bapak Ibu semuanya, saya akan mengawali penjelasan materi saya tentang materi dasar penyuluh anti korupsi dengan kenapa kemudian kita harus memahami tindak pidana korupsi ini secara utuh dan komprehensif. Karena percaya atau tidak, korupsi terutama di Indonesia sudah sangat menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa korupsi ini sudah menjangkau baik infra maupun suprastruktur di Indonesia, baik itu dalam sistem ketatanegaraan kita, baik itu dalam masyarakat level di bawah, semuanya sudah terjangkiti dengan penyakit ini. Gitu. Nah, sebetulnya apa sih permasalahan utama dalam merebaknya tindak pidana korupsi ini? Kalau kita melihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang tahun 2020 turun peringkat, salah satu penyebab paling utama adalah mentalitas bangsa, integritas individu yang sangat rendah, sehingga hampir di semua sektor itu muncul perilaku koruptif, mulai dari level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa contoh negara yang berhasil menekan angka tindak pidana korupsi di negaranya atau bahkan dianggap sebagai negara paling bersih. Yang pertama, kita punya contoh negara Denmark. Denmark ini memiliki indeks persepsi korupsi 90 dari 100. Kalau 100 adalah negara yang paling bersih, Denmark memiliki angka skor 90. Artinya mendekati angka 100 yang dikatakan sebagai negara yang paling bersih. Nah, kenapa kemudian Denmark ini, apa sih rahasia negara Denmark menjadi negara yang paling bersih di dunia dalam konteks anti korupsi? Ternyata Denmark ini memiliki unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahannya. Jadi banyak sekali unit-unit pemantau atau pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan ini berlaku secara efektif. Kemudian juga transparansi publik di Denmark ini sangat didorong, baik itu dalam segi tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, maupun dalam modernisasi sistem pemerintahan, sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung apa sih kerja anggota dewan mereka, bagaimana kemudian transparansi anggaran, sehingga bahkan sampai masyarakat bisa berpartisipasi dalam membangun negaranya. Nah, Bapak Ibu semuanya, begitupun dengan berbagai lembaga anti rasuah, lembaga anti korupsi yang ada di dunia. Banyak sekali contoh-contoh role model yang kita bisa jadikan contoh, misalkan Independent Commission Against Corruption dari Hong Kong, kemudian dari Corporate Practices Investigation Bureau dari Singapura, CPIB, kemudian dari National Counter Corruption Commission dari Thailand, dan dari berbagai negara yang kemudian bisa kita jadikan contoh. Sebetulnya apa sih dampak korupsi bagi kita? Kalau ada yang bilang bahwa dampak korupsi itu tidak berdampak bagi kita, itu sangat bohong, gitu. Sangat
mustahil. Karena kenapa? Korupsi itu sangat berdampak bagi kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari mahalnya alat kesehatan, harga transportasi publik, kebutuhan pokok yang mahal, angka kematian ibu yang tinggi, kualitas gizi, angka putus sekolah, tinggi pengangguran, sampai tingginya biaya pendidikan tinggi adalah salah satu dampak dari tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Sehingga ini sangat merugikan negara kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian selain itu dampak korupsi juga meningkatnya biaya anggaran penegakan hukum. Kenapa? Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, semakin tingginya angka korupsi, maka akan semakin banyaknya penyidikan kasus terhadap tindak pidana korupsi, dan akan semakin banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat di sana, dan akan semakin banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani kasus korupsi ini. Mulai dari biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan, biaya pemenjaraan, biaya pengadilan, dan biaya jaksa. Tentunya ini memberatkan keuangan negara. Nah, kemudian apa sih dampak lanjutan dari biaya sosial korupsi ini? Kita bisa memahami bahwa tindak pidana korupsi ini mengakibatkan pelayanan publik yang tak kunjung membaik. Bapak Ibu bisa lihat di banyak daerah di Indonesia pelayanan publiknya tidak kunjung membaik, bahkan fasilitasnya tidak kunjung membaik. Gitu. Ada yang ingin berangkat ke sekolah harus menempuh jarak puluhan kilo, atau bahkan harus menyeberang sungai, jembatan yang tidak layak. Gitu. Kemudian biaya pelayanan kesehatan juga mahal. Unit-unit kesehatan juga susah dijangkau di banyak daerah di Indonesia. Biaya pendidikan semakin mahal, kesenjangan sosial semakin tinggi, bahkan biaya banyak sekali kemudian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi ini. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Kalau kita memahami secara umum, korupsi ini dikatakan sebagai sesuatu yang busuk, palsu, atau suap gitu. Jadi dimensi umum korupsi ini sesuatu yang buruk, busuk gitu. Nah, kita bisa melihat definisi tindak pidana korupsi ini di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sangat jelas bagaimana kemudian definisi tentang tindak pidana korupsi ini dikatakan. Tapi dimensi korupsi ini masih memiliki dimensi yang cukup luas. Ada hubungan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2000, kemudian tentunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan beberapa peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, ada banyak sekali kemudian bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Ada 30 bentuk jenis yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, suap, yang kedua suap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan atau conflict of interest, yang ketujuh gratifikasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika kita bertanya apa sih penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, akan ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana kemudian penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, mulai dari teorinya Robert Klitgard yang mengatakan bahwa monopoli dan tidak adanya transparansi menjadi salah satu hal yang mendorong munculnya tindak pidana korupsi. Atau bahkan ada teorinya Jack Bolon yang mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi ini muncul dari keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan bahkan tidak adanya pengungkapan di lingkungannya masing-masing. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi ini? Yang pertama, tentunya perbaikan sistem.
mulai dari tataran yang paling bawah sampai tataran yang paling tinggi, mulai dari lingkungan keluarga kita sampai kemudian lingkungan masyarakat, unit kita, masyarakat lingkungan kita, unit kerja kita, dan hingga tataran negara. Kemudian ada upaya represif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya kita sebagai penyuluh bisa melakukan upaya edukasi dan kampanye secara masif. Bapak Ibu semuanya, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga nilai-nilai anti korupsi mulai dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai penyuluh anti korupsi. Salam integritas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.